Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Feni Francisca Seran Bria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik Bapak, pada siang hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul pembahasan tentang 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Baik Bapak, saya langsung pada intinya saja. Menjelaskan 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Yang pertama, Auguste Comte. Yang kedua, Max Weber. Yang ketiga, Karl Marx. Yang keempat, Emile Durkheim. Saya akan membahaskan yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte atau nama panjang Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte lahir di Montpellier, Prancis, tanggal 19 Januari 1998. Meninggal di Paris, Prancis, tanggal 5 September tahun 1857 pada umur 59 tahun. Adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademis saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Ayah Comte bernama Louis Comte, seorang pejabat pajak, dan ibunya bernama Rosalie Boyer, seorang yang taat agama. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Caroline Massin. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh mesin dan ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakannya. Namun diketahui saat-saat di antara pekerjaannya kembali direncanakan, sampai pada penceraiannya, ia mempublikasikan buku yang berjudul Le Cours de Philosophie. Adapun konsep penting yang dikemukakan oleh Auguste Comte, yang pertama, positivisme. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal, yang dilanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkat ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Auguste Comte dipengaruhi oleh Emile Durkheim, Emile Littell, Karl Marx, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Charles Marx, Albert Spence, Frederick Harrison, Haribert Martineau. Melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. Saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofis proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Tak lama kemudian ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran kemudian monarki yang berkuasa sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Rencananya ini kemudian dipublikasikan dengan nama Plan de
Traufaux Scientificus Necessarius Poport Reorganisas Iascoet pada tahun 1822. Indonesia rencana studi ilmiah untuk pengaturan kembali masyarakat, tetapi ia gagal mendapatkan posisi akademis sehingga menghambat penelitiannya. Yang kedua, pembahasan tentang Max Weber. Maximilian Weber atau lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864. Ia meninggal di Munchen, Jerman pada tanggal 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisme dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara dua budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politics of Affections, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Masa kecil Max Weber dan pendidikannya. Max lahir pada tanggal 5 Mei pada tahun 1818 dari pasangan Heinrich Marx pada tahun 1777 sampai 1838 dan Henriette Pressburg pada tahun 1788 sampai 1863. Ia lahir di Bruckengast 664 Trier, sebuah kota yang saat itu bagian dari Provinsi Rhine-Hillir. Garis ayahnya meliputi para rabi Trier sejak 1723, sebuah peran yang diambil oleh kakeknya Merier Helvy Marx. Ayahnya yang pada masa kecil disebut sebagai Hartzell adalah orang pertama dalam keluarga yang meraih pendidikan menengah dan ia menjadi pengacara dan hidup relatif makmur dan dalam lingkungan kelas menengah dengan keluarganya memiliki sejumlah kebun anggur Mosel sebelum agama dari Yudaisme untuk bergabung dengan agama negara Gereja Injil Prusia. Mengganti nama depan dari Herzl yang berasal dari bahasa Yudis menjadi Herz yang berasal dari bahasa Jerman. Marx adalah sepupu ketiga yang sempat dihapuskan di penyair Roma Jerman Heinrich Heine yang juga lahir dalam keluarga Yahudi Jerman di Reims yang kemudian menjadi koresponden giat pada kehidupan berikutnya. Pada Oktober 1838 di usia 17 tahun, Marx masuk Universitas Bonn untuk belajar filsafat dan strata, namun ayahnya mendorong bidang hukum sebagai bidang yang lebih terapan. Karena kondisi yang disebut sebagai dadak sesak, Marx dikeluarkan dari tugas militer saat ia berusia 18 tahun. Saat di Universitas Bonn, Marx bergabung dengan Potash Club, sebuah kelompok yang terdiri dari para radikal politik yang dipantau oleh kepolisian. Meskipun ia mendapatkan nilai bagus pada tahun pertamanya, nilainya kemudian menurun membuat ayahnya terpaksa memindahkannya ke Universitas Berlin yang lebih serius dan akademik. Konsep-konsep Max Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber mengajukan teks bahwa etika dan gagasan
protein telah mempengaruhi perkembangan kapitalisme, namun devosi keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan-urusan duniawi, termasuk pengerjaan akan harta kekayaan. Mengapa hal ini tidak terjadi dengan potensinya? Weber membahas apa yang kelihatan sebagai paradoks ini dalam bukunya. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang menjunjung pengerjaan keuntungan ekonomi secara rasional. Weber menunjukkan bahwa semangat seperti itu tidaklah terbatas pada budaya barat, bila hal itu dipandang sebagai sikap individual, namun bahwa upaya individual yang heroik, demikian ia menyebutnya, tidak dapat dengan sendirinya membentuk suatu tatanan ekonomi yang baru, atau kapitalisme. Kecenderungan yang paling umum adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimal dan gagasan bahwa kerja adalah suatu kutukan dan beban yang harus dihindari, khususnya ketika hasil melebihi dan kebutuhan untuk kehidupan yang sederhana. Seperti yang ditulis dalam esainya, agar suatu gaya hidup yang teradaptasi dengan sifat-sifat khusus dari kapitalisme dapat mendominasi gaya hidup yang lain, ia harus muncul dari suatu tempat tertentu dan bukan dalam pribadi-pribadi yang terpisah saja, melainkan sebagai suatu gaya hidup yang umum dari keseluruhan kelompok manusianya. Saya akan membahas yang ketiga, Karl Marx. Karl Heinrich Marx, bahasa Jerman, lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818, meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 1883 pada umur 64 tahun. Adalah seorang filsuf ekonomi, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels yang menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif, pengucapan, dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintahan atau dikenal sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi dan kelas buruh atau dikenal sebagai proletariat yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balas untuk upah. Melanjutkan kesepakatan kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah, Karl Marx memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketegangan internal yang akan berjuang pada penghancuran diri dan diganti oleh sistem baru. Sosialisme bagi Marx antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis kemudian akan membuat kelas.
Marx dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karya dipuji sekaligus kritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan pantai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh Karl Marx, dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasannya. Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Manifesto Komunis atau bahasa Jerman, Manifest der Kommunistischen Partei atau disebut juga Manifesto Partai Komunis adalah manifesto yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dua guru besar sosiologi yang pemimpin pergerakan kaum buruh modern. Pada awalnya, manifesto ini ditunjukkan untuk Liga Komunis yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Februari 1948 di London, Inggris. Manifesto ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1924 oleh para Tondo dan kemudian oleh sebagai yang memakai nama pena Azens pada masa kependudukan Jepang. Manifesto Komunis setelah diterjemahkan oleh beberapa pemuda yang bekerja dalam gerakan bawah tanah, yang terjemahannya disairkan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi setelah diteliti, ternyata masih ditemukan banyak kesalahan dalam terjemahan yang telah ada, sehingga membuat terjemahan manifesto ini terus direvisi dan diterjemahkan ulang pada tahun 1948, 100 tahun sejak manifesto ini pertama kali diterbitkan. Yang keempat, Emile Durkheim. David Emile Durkheim atau lahir pada tanggal 15 April 1958, meninggal tanggal 15 November pada tahun 1917 pada umur 59. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern, ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologique, pada tahun 1896. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis, yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yudis Prancis yang saleh ayahnya dan kakeknya adalah rabi. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekuler, malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya. Banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi dan seringkali masih berhubungan darah dengannya. Tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada tahun 1893 ia menerbitkan Pembagian Kerja dalam Masyarakat. Pernyataan dasariahnya tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada tahun 1895 ia menerbitkan aturan-aturan metode sosiologis, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan. Ia pun mendirikan jurusan sosiologi pertama di Eropa di Universitas Bordeaux pada tahun 1896. Ia menerbitkan jurnal L'Année Sociologique untuk menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan dari kelompok yang kian bertambah dari mahasiswa dan rekan, atau ini adalah sebutan yang digunakan untuk kelompok mahasiswa yang
mengembangkan program sosiologinya. Dalam bukunya Pembagian Kerja dalam Masyarakat pada tahun 1893, Durkheim meneliti pembagian tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat tradisional bersifat mekanis dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesama. Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual, norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi. Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomie dan bunuh diri yang diterbitkan pada tahun 1897. Dalam bukunya ini ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkat integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingkat rendah. Karya ini telah mempengaruhi para pengajur teori kontrol dan seringkali disebut sebagai studi sosiologi yang klasik. Terinspirasi Immanuel Kant, René Descartes, Plato, Herbert Spencer, Aristoteles, Montesquieu, dan Jean Rousseau, Auguste Comte, William James, John Dewey, Fussell, Colegas, dan John Stuart Mill. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.